langit dan bumi. Minha arba'atum hurum. Ada 4 bulan dimuliakan Allah. Dan Rasul uraikan 4 bulan ini dalam hadis Musnad Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi serta Baihaqi dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Rasul mengatakan minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. Ada 4 bulan yang diharamkan Allah itu 3 diurutkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah kita sekarang ada di Dzulqa'dah ini. Walaupun sudah tanggal 24. Hanya tinggal sisa berapa hari. Kita akan tinggalkan bulan 11 masuk bulan 12. Dzulhijjah. Dzulhijjah ini juga diharamkan Allah, dimuliakan Allah. Setelah Dzulhijjah tutup tahun. Ganti tahun baru 1438 Hijriah. Masuk nama Muharram. Ya memang nggak ngetop Muharram. Yang paling ngetop tuh Suro. Jadi Muharram ini kalah ngetop sama Suro. Apalagi ada filmnya Malam Satu Suro. Yang main Susana. Isuk tadi manten, bengi tadi sundel bolong. Gara-gara film itu gak enek wong Islam wani duwe gawe. Diserang, dicoba, dihancurkan begitu katut percaya. Nggak apa-apa mantu waktu Suro atau Muharram. Justru Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemenangan, kemuliaan kepada para nabinya di bulan Muharram. Lihat dipertemukannya Nabi Adam dan Hawa. Siti Hawa atau Sayyidati? Hah? Siti Hawa atau Sayyidati? Siti. Nah itulah Jawa. Yang benar itu Sayyidi, itu tuan. Maka kalau laki-laki itu Sayyidi, kalau tuan kami Sayyidina, maka Rasul sering dipanggil Sayyidina Muhammad. Nah kalau perempuan itu Sayyidati, tuanku putri. Saking ngadoe timur tengah nang Indonesia, pemene tekan Lamongan, mencetat tengah karek Siti ini tok. Jadi Siti Hawa, Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Harusnya Sayyidati. Ya itu mau mencetat karek Siti ini tok. Maka coba lihat ketika dipertemukannya Nabi Adam dan Sayyidati Hawa, Muharram. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus, Muharram. Diangkatnya Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir memakmurkan, Muharram. Banyak Muharram itu. Nabi Isa diselamatkan dari proses penyalipan, Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, Muharram. Banyak. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, Muharram. Malah wong Islam gak wani duwe gawe. Malah nyelup gaman, ngumbah keris, ngumbah pedang. Nah ini kan terkena pengaruh Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ini nek meledos siji ana papat. Maka kalau umat Islam kembali ke kaidahnya, umat Islam kembali kepada syariatnya, pertolongan Allah luar biasa. Nah, kita yang tinggal beberapa hari di bulan Dzulqa'dah ini nanti ada satu amalan lagi di bulan Dzulhijjah. Maka bulan Dzulhijjah itu amalan paling utama apa? Apa amalan paling utama bulan Dzulhijjah? Surat Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berhaji itu amalan paling utama di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah orang haji itu Allah nggak pernah janjikan aneh-aneh. Allah janjikan orang haji itu melalui Rasul kita Muhammad SAW. Janji yang pertama, rawahunya Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an, al haji mabrur laisa lahu jazau ilal jannah. Tidak ada balasan apapun bagi haji yang mabrur kecuali surga. Nah ini janji Allah kepada Rasul kita. Yang kedua, al-hujaju wal umaru wafdullah. Orang yang berangkat haji atau umrah itu tamunya Allah. Inda'ahu ajabahum wa istaghfarlahu ghufaralahum. Maka doanya dia diijabai, permohonan ampunnya diampunkan.
Yang ketiga, al-hujjaju wal ummaru falam yarfuk kalam yasfuk roja'a kama waladathu umuhu. Maka orang yang berangkat umroh atau haji tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, dipulangkan Allah roja'a kama waladathu umuhu, dipulangkan bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya. Ini negeri kita aneh-aneh. Sopo mulih kaji nggawa malaikat 40 dan tinggal bersamanya 40 hari. Lalar gawe men malaikat neng Lamongan sumuk. Ini nek berangkat suami istri anak telu 5 40 ping 5 200 bro. Iki nek untel-untelan ndek omahe jenengane sumuk. Apalagi negeri kita mewajibkan lapor 1 kali 24 jam. Iku nek Pak RT Pak RW moro krungu-krungu sampean nggo 200 malaikat tolong dilaporkan sapa sing melok. Gak bingung sampean. Iya sapa jenenge malaikat 200 sing melok iki? Enggak ada. Dan ini kerjaan musuh-musuh Islam untuk semakin menjauhkan kita dari kaidah kebenaran. Jadi orang haji itu cuma dijanjikan Allah surga. Al haji mabrur laisa lahu jazau ilal jannah. Tidak ada balasan apapun kecuali surga. Itu janji Allah. Jadi gak aneh-aneh gue malaikat. Udah gitu pulang dijalui donga. Ayo Pak, dongane Pak, iki sing teko Arab iki. Donga kayak bahasa Jawa. Duh Gusti, lho Jawa Pak. Mari kaji kok donga Jawa, donga Arab. Gak iso aku, gak hafal. Saisone ayo mari saka kono. Ana apal situ tok iki. Ya gak apa-apa dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal qaba'ith. Mulai tamune mencret kabeh Pak. Wong donga mlebu WC yang dibaca. Doanya diijabahi itu saat dia menjadi tamu Allah. Jadi tadi dikatakan al-hujjaju wal umaru wafdullah. Orang yang haji atau umroh itu adalah tamunya Allah. Inda'ahu ajabahum wa istaghfarallahu ghufaralahum. Maka doanya dia diijabahi, permohonan diampunkan kapan? Saat dia menjadi duyufullah, duyufur rahman. Berarti mau berangkat dan ketika di sana. Kalau sudah pulang, pangkatnya sama dengan kita Pak, penduduk Republik Lopang. Tungonis podo karo kita. Maka kalau minta doa itu ketika berangkat dan ketika di sana. Nah, iki ngantek jam piro? Hah? Sampai jam berapa? 10? Entek berarti jam 10. Itu haji. Nggak aneh-aneh. Dan di negeri kita ini lucu Pak, untuk berangkat haji itu ada yang saya tanya punya teman ini. Kalau nggak berangkat haji sudah mampu, aku nggak sanggup syukuran nih Pak. Syukuran berangkat lan mulai. Saya bilang Rasul Muhammad SAW gak tahu pamitan budal kaji. Mora budal gak dipamit itu terus Rasul gak buat terop, gak pakai acara syukuran. Pulang juga gak pernah ada walimatul hajj, berangkatnya ada walimatul safar, gak ada. Gak usah syukuran, gak apa-apa. Saya Pak boleh cerita sedikit ya, sedikit ya. Saya mencoba Pak tahun 2003 nggak pamit siapapun. Berangkat saya 2003 itu yang saya pamiti mertua tok. Bapak Ibu ngapunten minggu ngajeng kula berangkat. Loh, kowe dhewe utang tekan ndi lho malah gak dipercaya karo mertua. Mboten utang ning kula niki gratis. Saya itu mulai masuk Islam, opo-opo cap KI kabeh. Capnya Casio Pak. Tahu kasih orang. Saya itu waktu diusir, dipecat masuk Islam itu tidak layak pakaian saya. Begitu saya mengucapkan kalimat syahadat langsung ganti semua Pak. Merek yang saya pakai itu langsung ganti Casio. Kopiah kasih orang, sajadah kasih orang, baju takwa kasih orang, sarung kasih orang, Casio kabeh. Sampai haji pun Casio, umroh itu yo Casio kabeh. Kendaraan yang saya pakai juga Casio. Makanya kalau kita total sama Allah, insya Allah total sama kita. Saya sudah buktikan. Makanya kalau sama Allah itu jangan tanggung-tanggung Pak. Lihat sabda Rasul, rawahu Muslim, nomornya sampai apal saya 4548. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anna qallallahu azza wa jalla
anna inda dhani abdi bi. Aku itu apa yang jadi sangka hambaku. Wa anamat amahu min badani, dan aku ini dekat dengan hambaku kalau hambaku bersungguh-sungguh. Nah kita tuh kalau jaluk sama Allah ini lah kan. Ya Allah, kalau boleh ya Allah. Dijawab sama Allah, enggak boleh. Ya Allah, kalau kau izinkan, enggak tak izinkan. Kalau kau ridho, enggak ridho. Wong ambil Allah lo kalau. Sama Allah itu enggak pakai kalau. Enggak yakin berarti antum. Sama Allah itu lihat firman Allah di surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta tak paring. Maka kalau minta itu ya begini, ya Allah, hamba nyuwun A B C D sampai Z, enggak apa-apa. Paling sing komentar malaikat, cak ini le sing mbok jaluk. Maka minta sama Allah. Dan kalau kita minta itu totalitas sudah. Dan jangan pernah ragu sama Allah. Makanya Rasul bilang, idza kul mu'min inda'ahu ajabahum wasilatul Qur'an wa asmaul husna. Maka kalau kamu doanya ingin diijabahi, berwasilahlah dengan Quran dan asmaul husna. Apa maksud Rasul suruh wasilah dengan Quran? Contoh, kepala desa, permasalahan desanya tambah wakeh, masyarakatnya orang koyo kakek bandelera misalnya. Piye menyelesaikan ini? Ambil Qurannya, baca itu dalam doa. Contoh surat 18 Al-Kahfi ayat 10. Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Itu kan cara keluar dari permasalahan yang berat, suruh baca itu. Siapa yang ngajari doa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengajarkan kita. Kita pengen bahagia dunia akhirat, diajari. Al-Baqarah 201. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Quran. Kalau kita membaca doa dari wasilah Quran, fasta'in billah, Allah malu kalau tidak mengabulkan. Kenapa? Wong sing ngajari Allah dhewe. Itu sing putri ini, ibu-ibu, umi, akhwat, ukhti, pingin bojone ora dablek-dablek nemen, sing rada kutuk, sering-sering ning omah, nek bar nyambut gawe barang ndang mulih, ora aneh-aneh, punya anak yang soleh. Al-Furqan surat 25 ayat 74. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang dibaca. Apa yang Allah ajarkan. Dan Rasul katakan wa asmaul husna, panggil namanya. Maka Rasul mengatakan idaqulu fal rob, siapa yang manggil Rob itu Allah malu kalau tidak mengabulkan. Dan panggillah namanya. Contoh nih, contoh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rob, ya Rozak. Wis ngerti malaikat njaluk duit arek iki. Karena ya Rozak. Ya Rozak, nah gitu. Orang lungguh ning masjid sila mulai isuk nganti sore, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Sing teko Abdul Rozak. Bapak panggil-panggil saya. Jadi ketika memanggil, kita didolimi panggil ya Allah, ya Rob, ya Aziz. Loh, ngoten lho. Orang kok ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz mulai isuk nganti sore. Sing teko Abdul Aziz. Kula kok kadose Bapak timbali kula terus iki ketawon. Maka itu yang dimaksud Rasul. Kalau kita bisa kembali seperti itu, bersama-sama, Masya Allah, kekuatan Islam di tangan kita. Maka jangan pernah kita mau tuh diporak-porandakan oleh orang-orang luar Islam untuk memisahkan kita. Ingat, kita satu iman. Dan satu iman itu ikhwah. Ikhwah ini lebih besar daripada saudara kandung dan saudara darah. Oleh karena itu, maka haji itu nggak ada balasan apapun sudah, surga, nggak ada udah aneh-aneh. Nah, bagi yang belum bisa berangkat haji, nah inilah, apakah kita begini saja? Tidak. Inilah indahnya Islam. Kalau Islam nggak indah, aku nggak pindah. Jadi di agama saya dulu, kalau tidak melalui satu kebaktian ini tidak bisa, harus dilalui. Tapi Islam
Begitu nggak bisa untuk haji, belum dapat kesempatan, Allah berikan pahala yang sama, bahkan melebihi jihad. Apa itu? Masih ikhlas dengerin? Masih mau ditambahkan 6 amalan yang sama dengan beribadah haji dan melebihi jihad? Mau? Yang pertama, perbanyak amal soleh dan ibadah dari tanggal 1 sampai 10. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min amali solihu fiha ahaba ilallah." Tidak ada amal yang lebih dicintai Allah dari hamba ini. Min amilus soliha, beramal soleh, yakni min yaumil asr, pada 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Rawahu Bukhari Muslim. Man min amilus solihu fiha ahaba ilallah. Tidak ada amal yang lebih baik yang dilakukan anak-anaknya cucu Adam ini yang sangat dicintai Allah, amal soleh dan ibadah dari tanggal 1 sampai 10. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, walla jihadu fisabilillah, bukankah jihad fisabilillah lebih daripada itu? Qal, Rasul menjawab, walau jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah bisa mengalahkan amal soleh, amal baik dari tanggal 1 sampai 10. Illa rajula kharajat bi ambalihim wa anfusihim bidabi sayin, kecuali yang berangkat jihad tadi mati syahid, hartanya habis, baru tinggi mereka. Tapi selama mereka hanya berjihad saja, Rasul katakan walau jihadu fisabilillah, tidak jihad fisabilillah mengalahkan amal soleh, amal ibadah di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini nikmatnya Allah, ini karunia Allah. Pahalanya melebihi jihad. Tapi jangan mari ngono nglakoni wong tekon ndi boleh kaji. Ya durung nek haji nih, ya tetap harus haji. Sama dengan kita sholat syuruk 2 rakaat mutlak. Dari subuh tidak keluar masjid, sholat syuruk pahalanya apa? Bagaikan umrah dan haji bersama Rasul. Ketemu konco ning dalan tekon di mari umroh. Duh kapan? Terus dina kepungkur ketemu. Pahalanya, umrohnya ya belum. Makanya di agama kita itu bukan pengganti, tapi penambahan nilai. Kalau pengganti parah Pak. Kalau bisa diganti ibadah itu, tidak ada orang naik haji plus. Pasti semua naik reguler. Kenapa? 40 hari Pak. 1 kali sholat di Masjidil Haram atau di Nabawi, Rasul katakan mi'atu sab'a, dilipatkan sampai 100.000 kali pahalanya. Berarti kalau 40 hari kali 5 fardu itu berarti 200.000. Itu kalau dikalikan dengan pahala yang 100.000, itu kalau dikurskan kembali pada di Indonesia berjamaah 27, maka dia begitu pulang tanah air prei nggak sholat petang tahun 6 bulan. Nek ditakoni gak sholat, wis tak ropel kabeh wingi pas haji. Bukan itu, bukan pengganti, tapi Allah berikan penambahan nilai. Tapi belum haji. Yang kedua, Rasul katakan idza kullu min syahrullah, di bulan-bulan yang Allah khususkan itu kathiru bidzikrullah, disuruh berzikir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum la'alakum tashkurun. Surah 2 dan 185. Suruh perbanyak takbir, tasbih, tahlil, tahmid dari tanggal 1 sampai tanggal 13 asar sampai tasrik. Jadi bertasbih, hati kita itu bertakbir, tasbih, tahlil, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bertakbir.
Gak usah dinyanyikan Pak, ijen-ijen Allahu Akbar misalnya dinyanyi. Ijen, engko malah sik bathukmu rada anget kan coba. Di kantor hatinya cukup dengan sir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajak omong orang berhenti. Aja dijak omong wong sing pancet Allahu Akbar, Allah iki bathuke cekel kancane. Itu dari tanggal 1 sampai 13. Yang ketiga, katsiru bidu'a. Perbanyak doa. Kan? Suruh banyak doa. Nopo kedah bahasa Arab? Boten. Haji pun tuh ndak harus bahasa Arab loh Pak. Jenengan nggak ndonga, mung mingkem tok sah haji nih. Cuma cek nemene 40 juta masuk mingkem tok. Ya ndonga lah. Kula niki mboten saged dongane. Wis sagete. Ada yang tanya, nek kulo kan wonten tumut kabeh. Terus nek kulo amin tok napa sah? Sah. Nek amin tok sing lanang kaji amin, sing wedok kaji aminah. Cuma amin tok sah. Kulo ni sagede cuma robana tok ten pundi wis gak apa-apa ya kaji robana. Tetep haji sah. Ndak sah. Malah saya punya teman tuh Pak, pakai buku yang dari depak yang tebel itu diwoco Pak. Saking moco saking dia harus pengen sempurna diwoco. Bablas ketemu di Pasar Seng. Waktu itu masih ada Pasar Seng. Duh, sampean ngapain? Tawaf. Lapo nang pasar. Kloter berapa? 21. Kloter Pak Bangun nih. Diantar ke saya. Ucul anak buahmu. Loh, lah sampean apa? Kulo mau tawaf. Moco tok, saya moco sampai metu masjid gak sadar. Nggak usah. Itu doa apa saja diterima sama Allah. Wes sembarang tunggu, masuk ini diterima. Doa remah ya Allah, neka hancur pesena telur tak iya, ditampa. Nggak harus bahasa Arab. Nah, oleh karena itu maka perbanyak doa dari tanggal 1 sampai tasrik. Yang keempat, perbanyak sedekah. Disuruh memperbanyak sedekah. Maka bersedekahlah kita. Dan sedekah itu tidak akan mungkin kita jadi miskin. Saya belum pernah Pak, dari masuk Islam sampai hari ini belum pernah dengar Pak ada berita di TV, baca di koran atau dengar di radio